ampun kemarin. Baik, alhamdulillah jazakumullahu khairan wa ahsanul jaza. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu, bapak-bapak. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan ibu-ibu, membalas kebaikan juga bapak-bapak. Baik, alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-Nya. Yang lebih-lebih lagi nikmat pasti kita merasakan Islam. Banyak tidak yang murtad, banyak. Falya'udzubillah. Mudah-mudahan tidak di antara kita, keluarga kita, siapapun dari antara kita. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Dan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kuat, ya. Sehingga kita masih merasakan indahnya Islam ini, nikmatnya Islam ini. Dan selanjutnya adalah alhamdulillah kita sudah sampai ke hari 13 berpuasa. Belum 13, baru awal 13 nih. Setengah 13 karena awal 13 maghrib, ya. Maghrib awal 13, nah sekarang udah setengah 13. Ya, mudah-mudahan puasa-puasa yang kemarin yang sudah 12 itu Allah terima, ya. Allahumma taqabbal mana siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Mudah-mudahan Allah menerima sujud kita, ruku kita, salat malam kita, dan puasa kita. Karena pahala puasa itu Allah sendiri yang akan memberinya. Tidak ada ganjaran dari malaikat, tidak ada. Misalnya salat yang kalau di masjid 27 rakaat, 27 derajat, sudah ada hitungannya. Tapi kalau puasa kata Allah dariku, kata. Jadi Allah sendiri yang kasih pahalanya. Ya, makanya puasa itu adalah pekerjaan yang paling jujur. Paling jujur. Kenapa? Pernah saya bilang, boleh ibu-ibu puasa dan sebagainya, tapi kalau untuk megat puasa itu jarang-jarang dengan mau. Coba di rumah sendirian, tidak ada orang siapapun, tapi kita mau megat, tidak mau kita. Padahal siapa mau lihat, tidak ada. Nah, disinilah puasa Ramadan atau puasa gitu membuktikan bahwa sebenarnya kita itu jujur. Kita itu orang yang jujur, orang yang hebat, orang yang amanah. Tapi ada pengaruh-pengaruh besar yang membuat kita tidak jujur. Ya, jadi sebenarnya kalau kita di rumah sendiri, bisa kita membatalkan puasa, bisa. Bisa tidak? Bisa. Ada kesempatannya tidak? Ada. Tapi kita orang yang jujur. Saya berpuasa. Saya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak mau membatalkannya. Kenapa tidak efek daripada puasa ini kita bawa juga ke kehidupan sehari-hari? Misalnya, saya ingin berbicara tidak baik. Allah melihat saya. Ada Allah As-Sami. Allah mendengar. Ada nama Allah juga Allah Al-Basir. Ya. Jadi efek puasa itu, imbas puasa itu harusnya dibawa ke kehidupan sehari-hari. Misal baru-baru kalau mau ngomong yang tidak benar, nah nanti lisan akan dihisab oleh Allah SWT. Kita punya Allah SWT, Maha mengawasi, Maha melihat, Maha segala-galanya, ya. Jadi sekiranya bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari, Masya Allah luar biasa efek puasa itu. Selanjutnya begini, kita ibaratkan Ramadan ya seperti kita pernah lihat ulat. Ulat, kalau kita lihat ulat, terkadang hampir 90% orang tidak mau melihatnya. Oh, bahasanya kenjering. Tidak mau lihat ulat, jijik misalnya. Tidak tahu. Kengeriruan misal seperti itu. Kenapa? Karena coba kita bayangkan ulat, dia berbulu, ada tanduknya, terus dia ada warna-warnanya, terus gatal dan sebagainya, ngeri, ya. Dan berbahaya, ngeri pokoknya. Tapi coba kita, dia berpuasa selama sebulan menjadi kepompong, bahasa saya kepompong nanti
Dilarang bahasa misalnya kepompong. Kepompong, sudah tahu kepompong apa ya? Nah, dia berpuasa jadi kepompong sebulan. Setelah dia keluar dari sebulan itu, Masya Allah, coba bayangkan, dia menjadi kupu-kupu yang indah. Benar tidak? Dia menjadi kewok-kewok, mohon bahasa saya. Jadi kupu-kupu yang indah, terlihat Masya Allah luar biasa. Ada yang warna kuning, warna hitam, warna merah. Tidak ada orang yang tidak suka lihat kupu-kupu. Hampir 100%, hampir 90% senang lihat kupu-kupu. Apalagi ada di bunga-bunga, dia berterbangan berduaan dan sebagainya. Indah sekali lihatnya. Nah, kalau kita mengambil pelajaran dari ini, bagaimana caranya sekarang kita ini sebagai ulat. Ulat ini saya jarang ada yang mendekat ke dia. Kiranya dosa kita seperti itu, siapa yang mendekat dengan kita? Jarang yang mau. Ya, kiranya juga misalnya saya pribadi, Allah Maha baik ibu-ibu bapak-bapak, ya. Allah Maha baik menutupi aib-aib kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita, sehingga ya, sehingga tidak ada orang yang tidak mau dekat dengan kita. Kiranya misalkan saya ya atau di antara kita semua ini dibukakan aib kita oleh Allah sedikit saja, maka tidak ada yang mendekat dengan kita. Siapa mau mendekat dengan kita? Tidak ada. Kita ini penuh dosa. Kiranya satu dosa ditaruh satu saja ulat atau belatung, satu dosa belatung, satu dosa belatung. Kita adalah belatung yang berjalan. Kita adalah ulat yang berjalan. Ini maha baik Allah SWT telah menutupi aib-aib kita, sehingga kita terlihat enak, ya, terlihat inges, cantik, terlihat gagah, ya, terlihat wibawa dan lain sebagainya. Ini bukan karena kita, tidak, wallahi tidak. Ini hak Allah yang menutupi aib kita sehingga kita terlihat seperti ini. Kiranya Allah buka, selesai kita. Tidak ada yang mau lihat kita, tidak ada yang mau bergaul sama kita, ya, tidak ada. Siapa yang mau? Ya, tidak ada. Ataupun kiranya satu dosa itu dikasih misalnya bau busuk, setitik saja bau busuk misalnya. Mohon maaf, misal bau comberan atau bau got. Satu dosa satu titik bau got, satu dosa satu titik bau got. Tidak ada yang mendekat dengan kita. Wallahi tidak ada. Tidak ada yang mendekat. Karena apa? Bau. Sekiranya dosa itu seperti itu. Tapi alhamdulillah, maha baik Allah, maha pemurah Allah, maha rahman rahim Allah, tidak membuka aib-aib kita, tidak membuka kesalahan-kesalahan kita. Yang oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, coba sekarang, ya, kita coba sama-sama. Bagaimana kita menjadi kepompong yang dia puasa benar-benar puasa, ya. Sebagaimana firman Allah SWT, kita sudah tahu firman Allah ini dan kita hafal, masyhur, ya. Apa kata Allah SWT? Ya, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bonusnya dari Allah yang berpuasa tattaqun, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Takwa di sini, ya, menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah Allah larang, ya. Nah, sehingga nanti dapatlah seekor kupu-kupu yang cantik jelita, yang indah dipandang mata, yang ketika dia terbang tidak ada yang mengejeknya, tidak ada. Atau misalnya dia terbang langsung dipukul pakai raket, tidak ada. Jarang-jarang. Ketika melihat kupu-kupu terbang, masya Allah, senang kita lihat, bahagia kita lihat. Nah, ini bagaimana caranya nanti goal kita puasa itu la'allakum tattaqun. Target kita la'allakum tattaqun. Tentunya bagaimana menjadi la'allakum tattaqun? Kata Allah ayat di potongan ayat sebelumnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bagaimana orang-orang dahulu berpuasa, sebagaimana orang-orang telah ditetapkan puasa, ya,
Jadi orang-orang dahulu sebenarnya para nabi dan rasul juga, ya. Dan mereka gelarnya tidak main-main, nabi dan rasul. Tentunya mereka orang yang bertakwa. Berarti, ya, kita harus mengikuti bagaimana cara mereka berpuasa, cara sahurnya, cara sehari-harinya, cara berbukanya, cara mungkin tarawihnya dan sebagainya. Kita harus ikuti, ya. Ya mungkin kalau tarawih ikhtilaf, ya, ada yang 23, ada yang 11, ya. Mana-mana itu boleh. Yang tidak boleh, yang tidak tarawih, itu yang tidak boleh. Karena apa? Eman-eman, membaca lebar, ya, sia-sia, istilahnya masih sunnah, ya. Sunnah jangan dimain-mainkan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni min kaligrafin. Siapa yang tidak ikut sunnahku, maka bukan dari golonganku. Mau jadi golongan siapa nanti di akhirat? Golongan Nabi? Wah, enggak ada. Falaysa minni, bukan golongan saya. Kita golongan Nabi Muhammad, benar tidak? Benar. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Berarti insyaallah mudah-mudahan jadi golongan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana tadi Ramadan bisa menjadi pelajaran yang besar sehingga la'allakum tattaqun kita benar-benar raih. Kita benar-benar raih. Nah, di ayat selanjutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, wanti-wanti pertama. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an, berarti ini sudah wanti-wanti, kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu rasanya Nabi kita SAW diwahyukan oleh Allah SWT Al-Quran yang sampai saat ini kita masih melihatnya, kita masih merasakannya. Akan tetapi Nabi-Nabi orang dahulu, Nabi-Nabi terdahulu, wahyunya sudah tidak ada lagi. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Masih adakah tongkat yang bisa jadi ular? Tidak ada. Coba tongkat yang membelah lautan ada tidak? Tidak ada. Musnah, selesai. Tapi wahyu yang diberikan oleh Nabi SAW berupa Al-Quran masih sampai saat ini. Ya. Nah, seharusnya kita ini banyak baca-baca, banyak interaksi dengan Al-Quran. Kalau tidak sanggup sehari 1 juz, setengahnya. Tidak sanggup setengahnya, seperempatnya. Tidak sanggup seperempatnya, jangan tinggalkan Al-Quran. Ada 2 pilihan ibu-ibu. Kita yang ditinggalkan Al-Quran, auzubillah, atau ya kita meninggalkan Al-Quran. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, masih banyak cara untuk kita belajar. Tapi kalau Al-Quran meninggalkan kita, selesai kita. Karena apa? Kata Nabi SAW di Haji Wada, aku telah tinggalkan kalian 2 pusaka. Apabila kalian berpegang teguh kepada pusaka itu atau kepada warisan itu, falan tadillu abadan. Engkau tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnah. Al-Quran dan hadis maksudnya. Jadi kalau kita tidak memahami Al-Quran, cari hadisnya. Ya, cari hadisnya. Oh, ada di hadis, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Karena Nabi mengatakan ini petunjuk. Yang namanya petunjuk pasti jalannya benar. Contohnya, kalau ibu-ibu sekarang di dalam hutan yang gelap, tidak ada petunjuk di sana. Tidak ada, misalnya ke kiri usuk, ke kanan tanjong, tidak ada. Gelap gulita, tidak ada apa-apa. Hanya satu yang bisa menunjukkan jalan, yaitu Tarzan. Yaitu apa? Tarzan. Misalnya Tarzan di sana ada, misalnya. Tapi Allah yang menunjukkan jalan. Tapi di sana ada Tarzan, syariatnya Tarzan. Nah sekarang ibu-ibu mau keluar dari sana sudah seminggu, tidak ada bisa keluar. Mau nelpon, sinyal tidak ada. Ditambah ibu-ibu tidak bawa handphone, ya. Tidak ada bukan apa-apa, tidak ada apa-apa, gelap gulita. Nah, ada seorang pemuda namanya Bapak Tarzan datang. Mau keluar dari hutan? Mau.
Ayo saya bantu, saya sudah kuasai hutan. Kira-kira bahagia tidak? Nah, kita belum ketemu keluarga. Sebelum tidur ini, Bu. Oh, berentang sudah tidur. Jadi, Nabi gelap gulita sudah 5 hari atau 10 hari tidak bertemu dengan cucu, tidak bertemu dengan anak, dengan suami, ya. Terus di sana juga jarang makan karena tidak tahu, ya, karena tidak tahu. Akan tapi ada ini pemuda namanya Bapak Tarzan datang menghampiri ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Saya kenal hutan ini. Saya tahu hutan ini, saya menguasai hutan ini. Mau tidak saya bantu untuk keluar dari hutan ini? Kira-kira mau tidak? Pasti mau, karena 5 juz 10 juz itu berkait dengan Tuhan. Pasti mau. Akhirnya Bapak Tarzan mau bantu untuk keluar, dan pertama dikasih makan pisang yang matang pohon besar-besar. Yang kedua dikasih salak yang besar-besar dan manis sekali. Ketiga durian dikasih, semua buah-buahan di hutan itu dikasih dan diantarkan pulang. Kira-kira bahagia tidak? Pasti bahagia. Nah, inilah ibaratnya ketika kita sudah tidak ada petunjuk jalan kemana-mana, maka ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT menjadi jalan kebahagiaan, menjadi jalan hidayah. Maka kenapa tidak harus baca Al-Quran? Apa pertanyaan? Kenapa tidak baca Al-Quran? Kenapa tidak memahami Al-Quran? Padahal sudah jelas Nabi katakan, berpegang teguh ke Al-Quran dan Sunnah, lan tadillu abadan, tidak akan sesat selamanya. Tidak akan sesat selamanya. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini menjadi introspeksi diri, menjadi hisab, menjadi perhitungan diri kita bahwa selama ini saya misalnya jarang buka Al-Quran, saya jarang sekali belajar Al-Quran. Ini menjadi catatan kebaikan kita di bulan Ramadan. Mari kita rubah mindset kita bulan Ramadan, misalnya buka sahur, puasa, sahur, buka, tarawih, terus lebaran. Ya, lupa sikit, pingat jajan. Ya. Coba ubah mindset itu. Walaupun tarawih, alhamdulillah, tingkatkan coba kualitas tarawihnya. Ya, misalnya kalau yang dulunya misalnya dia alhaakumut takatsur sampai An-Nas, coba cari yang setengah juz, masjid yang setengah juz. Kalau mau tingkatkan lagi lebih strong lagi, cari yang sejuz semalam. Kalau mau yang strong lagi, cari yang 2 juz semalam. Itu ada yang menyelenggarakan seperti itu. Ini kalau mau. Kalau mau. Kita tahu ini ya, kualitas jengku-jengku kita ini sudah istilahnya sudah mau kadaluarsa. Ini kalau mau, bagi yang muda-muda ini kayak tiang lalu, terus pak guru yang masih muda, yang masih jengkunya itu masih agak kuat berdiri, ya. Nah, kalau di rumah tiang di masjid di sana itu sejus ya. Nah, satu malam 1 juz, semalam sejus. Ya. Alhamdulillah banyak yang ikutan, dan anak-anak kecil banyak, ternyata dia senang kalau juz itu. Agak santai katanya. Tapi ini juga relatif, ya. Kalau ibu-ibu pengen cepat istirahat malam karena besok yuk pekan, ya tidak masalah. Yang penting tarawih. Yang salah itu adalah yang tidak tarawih, ya. Terus tadi setelah tarawih, coba kita tingkatkan dengan mungkin baca Al-Quran sekuat mungkin sampai ngantuk. Kalau bisa sambil tidur, kita kalau bahasa dulu itu nina bobo. Padahal namanya bukan nina, namanya bayi misalnya. Atau Pak Lalu harusnya lalu bobo harusnya. Lalu bukan nina bobo harusnya, tapi nina bobo jadinya. Padahal namanya bukan nina, ya. Seharusnya coba diubah
Sampai kita di tidur itu baca Al-Quran, ya tidur baca Al-Quran. Boleh tidak? Tidak masalah, tidak masalah. Setelah itu ngantuk. Gimana enaknya kita ke puncak, buka-buka mata, langsung lihat Al-Quran. Oh ternyata dia baca Al-Quran. Bagaimana senangnya ketika kita itu waktu itu dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Indah sekali. Bukankah kita mau mati dalam keadaan kebaikan? Husnul khatimah, artinya Nabi ya, akhir yang baik, akhir yang hasan. Husnul artinya kebaikan, khatim artinya penutup. Husnul khatimah, penutup yang baik, akhir yang baik, ya. Jadi bukankah kemauan kita seperti itu? Ya, semua umat Islam pasti menginginkan husnul khatimah. Tidak mungkin tidak mau, saya mau mati biasa-biasa. Tidak ada yang mau. Pasti semua menginginkan husnul khatimah. Nah, coba sekarang diubah sedikit demi sedikit. Saya 2 ayat lemon ngantuk tidur. Saya ngantuk tidur. Tingkatkan ya, sehingga nanti la'allakum tattaqun. Ini waktu sampai berapa? Ya tidak marah sih. Orang kerja kultum lah 7 menit boleh. Baik, selanjutnya. Baik. Selanjutnya adalah bagaimana target kita la'allakum tattaqun ini tersampaikan. Tadi Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Berarti maksudnya satu Qur'an, ya. Quran terus dibaca dan sebagainya. Terus kenapa Al-Quran? Dilanjutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. No, kan? Baru tahzan dan kita petunjuk lihutan gelap gulita. Sekarang Al-Quran ibaratkan saya tahzan Al-Quran, maka jadi petunjuk bagi manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Mau kafir, mau muslim, linnas manusia berarti keseluruhan. Ya, dan banyak orang-orang kafir dia meneliti sesuatu tapi sudah ada di Al-Quran. Akhirnya dia kembali ke Al-Quran. Yang punya bukunya itu namanya Mereka yang Mencari Allah. Judul bukunya bagus sekali. Jadi ada yang profesor-profesor yang ahli matematika, yang ahli fisika dan sebagainya, itu yang meneliti orang-orang Amerika, orang-orang ateis itu yang nggak percaya Tuhan. Akhirnya dia kembali ke fitrahnya, yaitu mempercayai Allah SWT. Setelah meneliti, padahal sudah ada dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu besar sekali Al-Quran ini keindahannya. Lanjut, terus di selembaran ayat ini, di ayat terakhir, ya kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Maksudnya di sini orang berpuasa itu spesial. Pasti akan diterima doanya. Pasti akan dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Khusus ayat ini untuk ayat yang di atas tadi. Orang yang berpuasa. Makanya ketika diterima banyak-banyak berdoa. Kapan waktu banyak berdoa? Waktu berbuka puasa, banyak doa. Jangan banyak sibuk ngancangin dengan berbuka. Ini di sana itu tempat ijabahnya doa, malah kita sibuk ngancangin berbuka. Harusnya bapak-bapak juga, tapi bantu juga sendikman buka setengah jam. Ini ibu-ibu udah mau bapak menin kan. Simpanan jaga dengan dia lemes lapuan. Ya, ibu-ibu juga lemes, bapak-bapak juga lemes. Jadi sama-sama selama kedua-duaan begagan kan aman. Jadi waktu ijabah untuk berbuka itu sekitar 15-20 menit sebelum azan itu kita bisa berdoa kepada Allah. Di sini ijabahnya doa. Nah, perhatian coba ibu, bapak-bapak. Setiap sore itu turun hujan di antara tempat ijabahnya doa, makbulnya doa adalah ketika hujan turun. Terumbuk ijabahnya Allah Ta'ala. Ditambah oleh Allah Ta'ala. Ya, di antaranya tempat ijabah doa itu di antara iqamah dan antara azan dan iqamah. Selesai azan, selesai salat, ya, ketika berpuasa, ketika hujan turun, masya Allah. Ketika berpuasa sakit tempat ijabahnya. Kedua, ketika turun hujan, double ibu bapak. Ini mungkin Allah rahasia, Allah nggak tahu kita. Tapi coba perhatikan baik-baik. Setiap sore pasti turun hujan.
Di sini double kita minta ke Allah. Mulai dari sekarang, yang ngancangin sibuk itu, ya, coba ngobrol ke lelakinya atau para persuamiannya, ya, minta tolong. Ayo kita sama-sama ngancangin, siap-siapkan, biar kita sama-sama berdoa juga di hadapan Allah SWT. Bahwa pagi turun hujan, tempat ijabahnya doa, ya. Ditambah sore hari ketika mau berbuka puasa. Apalagi nanti ditambah hari Jumat, tempat ijabahnya doa itu adalah selesai sholat asar habis Jumat. Masya Allah, luar biasa kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya, tidak luput dari Al-Quran. Ya, kenapa? Karena bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Akhirnya mulialah bulan Ramadan. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia mulia. Bulan turun Al-Quran, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua, ya, Rasul SAW adalah orang yang diamanahi dengan Al-Quran atau diwahyukan dengan Al-Quran, maka beliau adalah panutan. Maka beliau adalah orang yang terpuji di muka bumi ini. Orang yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini. Innaka la'ala khuluqin azim. Semuanya Rasul itu akhlaknya tinggi. Khuluqin azim. Akhlak tinggi. Bukan pakai a'la lagi, pakai azim. Akhlaknya besar, tinggi. Ya. Contoh dia Nabi SAW. Contohnya begini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat ini masyhur, ya. Kita kenal ayat ini, sering dibaca ketika muludan. Korek-korek pasti baca ini. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Harusnya kita ikuti Nabi SAW. Bagaimana dia berpuasa, bagaimana dulu dia berbuka, dia sahur dan sebagainya. Ya, ikuti sehingga target kita la'allakum tattaqun tercapai. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Apa sih bonusnya orang-orang bertakwa? Pertama, innallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya Allah bersama orang yang takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Mau tidak dicintai Allah SWT? Mau. Contohnya gini sajalah. Ibu-ibu, ya, atau saya sendiri yang rasakan, anak saya sendiri dia sama papunya, sama neneknya luar biasa disayangnya. Kita rasakan yang punya cucu ini, ya. Sayang nggak sama cucunya? Sayang sekali. Bahkan sama anak sendiri bareh dulu, ya. Lebih utamakan cucu atau anak dulu? Cucu dulu, bayi dulu, benar tidak? Ya. Dulu begini, ada ketika safar Rasulullah SAW dengan sahabat, ya, dilihat, ya, ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Kata Rasulullah SAW, sayang tidak, kira-kira sayang tidak ibu itu sama anaknya? Ya Rasulullah, tentu dia sayang. Begitu eratnya dia menggendongnya. Kata Nabi SAW, begitu juga Allah. Ya, ketika orang bertakwa kepada Allah, maka dia akan disayang oleh Allah SWT. Sebagaimana innallaha yuhibbul muttaqin. Semuanya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mana lagi bonus dari Allah Ta'ala yang bertakwa? Kita hafal surah ini. Inna lil muttaqina mafaza. Ya. Sungguhnya orang yang bertakwa itu dikasih kabar gembira oleh Allah Ta'ala. Kabar gembiranya apa? Tidak lain tidak bukan jannah. Apa? Jannah, surga. Ada nggak bonus yang lain? Banyak dalam Al-Quran dijelaskan. Coba lihat. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dikasih rezeki, dikasih jalan dari yang dia duga-duga. Pasti ada jalan. Tidak mungkin tidak. Kalau dia bertakwa. Ya, mungkin secara pikiran kita dia tidak mungkin, mohon maaf, ada yang lagi menyolokkan anak atau menyekolahkan cucunya, tapi mungkin terbentur biaya dan sebagainya, tapi dia minta ke Allah benar-benar dengan penuh pengharapan. Dia bertakwa kepada Allah SWT.
pada akhirnya apa? Ada saja jalan yang Allah berikan rezeki berupa rupiah untuk biaya anaknya sekolah, untuk biaya cucunya sekolah, untuk makan dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah." Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak duga-duga. Oleh karena itu, saya berpesan pada diri saya pribadi, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini gul la'alakum tattaqun niki kita dapatkan. Ya. Puncak dari la'alakum tattaqun ini kita dapatkan. Nah, yang terakhir biar tidak terlalu lama mungkin nanti. Yang terakhir yang sampaikan sebuah nasihat ya, hadis dari Sahal bin Sa'ad. Hadis ini derajatnya hasan tapi disahihkan oleh Al-Albani insyaallah taala. Baik, kata hadis ini apa Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril alaihi wasallam." Telah datang Jibril alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jadi ini hadis ini tentang bagaimana Jibril alaihi wasallam, malaikat Jibril memberikan nasihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya kita saling menasihati ada dalam Al-Qur'an. Jangan ada yang kecil atau yang besar, yang tua yang muda tidak saling menasihati. Misalnya saya boleh minta nasihat ke yang paling ke kecil, misalnya ke anak SD atau anak SMP, tidak masalah. Atau misalkan yang tua ke yang kecil ke yang tua. Ini dalilnya apa? Ada wal 'asr. Sering kita baca innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kita harus saling menasihati sebagaimana Jibril menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihatnya apa? Yang pertama adalah ya Muhammad. Wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu semaumu, ingat pasti akan mati. Kita disuruh hidup. Hidup silakan hidup, silakan. Tapi ingat kita pasti akan mati. Pertanyaan besar, apa gelar kita nanti di hadapan Allah SWT setelah meninggal dunia? Apakah gelar kita ahli maksiat? Nauzubillah. Sebagaimana gelar para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu taala, Umar radhiyallahu taala. Ini gelar-gelarnya ini, masya Allah. Allah ridho kepada dia. Ya. Apa lagi? Siapa lagi? Ali, Utsman radhiyallahu taala anhum. Nah, mudah-mudahan kita nanti dikasih gelar misalnya fulan ahlul abid, dia ahlul ibadah. Fulan ahlul bir, dia ahli taat kepada orang tuanya. Fulan ahlul Quran, fulanah ahlul Quran, dia ahli Quran. Ya, masya Allah. Tidak mau gelar misalnya doktor, syekh, profesor, ustaz, apa, SPD, MPD, SAG, semua itu gelar dunia saja, hanya strategi dakwah saja. Nah, terus apa? Yang pastinya nanti di akhirat, gelar kita setelah itu apa? Setelah kematian ini, ya, apakah kita digelari oleh Allah SWT dengan ahlul bir, orang yang berbakti kepada orang tua, ahlul ibadah, apakah kita digelarkan oleh Allah SWT ahlul ibadah atau ahlul Quran? Ya, bisa tidak bisa, ya. Coba lihat dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ikahum syarrul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Coba di ayat terakhir, radhiyallahu anhum wa radu 'an. Ya, jadi dia ridho, ini ingin dapat surga yang tahtiha al-anhar itu, radhiyallahu anhum wa radu 'an. Ini kuncinya. Allah ridho ke dia dan dia ridho ke Allah. Ya. Ini kuncinya. Ya. Selanjutnya apa? Kata dan ingin dapatkan ini ada 3 hal kesabaran yang harus kita tahu. Pertama, dia harus sabar untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Contohnya saat ini,
Ini segede tapi sabar dengar. Ini pahalanya besar. Ini segede ngantuk lagi sabar mendengarnya, maka ini pahala yang besar. Subuh-subuh bangun jarang ada yang bangun. Coba orang kufar, orang kafir, subuh-subuh bangun tidak. Ya. Orang Islam subuh jam 3 azan pertama. Benar tidak? Ada azan pertama. Di KPK itu azan pertama. Allahu Akbar, sudah bangun tahajud dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan dengan sabar untuk taat kepada Allah SWT. Ya. Yang kedua, sabar apa? Sabar untuk menjauhi maksiat. Misalnya ada dengan bergosip, ngengos ke kiri lagi politik. Ada dengan yang kanan lagi biar menghindar dari maksiat itu. Ya. Tapi ya namanya manusiawi, geredang bebeh temile-miluan, benar tidak? Yang namanya manusiawi, di puas tidak mau diterusan batur. Falya'udzubillah. Mudah-mudahan tidak majelis pengajian Riyadhul Ulum tidak seperti itu. Jegiri dak milus ke dia sekecil masih. Jangan sampai seperti ini, makanya sabar untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar apa? Sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Ini yang berat. Sabar yang ketiga ini. Terkadang kita dapat musibah sedikit, kesel. Padahal 17 kali kita ucapkan dalam Al-Fatihah. Benar tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saja yang benar. Bisa jadi musibah itu jalan yang benar. Ya, contohnya gini. Dalam surah Al-Quran, dijelaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian anggap buruk itu ya khairul lakum, kebaikan buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian anggap itu baik adalah keburukan buat kalian, kata Allah. Akhir ayat ini apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini jelas, makanya apapun takdir Allah terima dan alhamdulillah. Belum tentu orang lain bisa menerima seperti ini, seperti saya. Orang lain masih banyak musibahnya yang lebih besar. Saya baru begini, syukur itu alhamdulillah. Baru minta ke Allah, karena Allah mau memberi petunjuk. Nasihat yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mafaziquhu. Cintailah sesukamu, sesungguhnya kalian akan berpisah dari yang kalian cintai. Misalnya cintai anak, cintai istri, suami, pasti kita berpisah. Pasti tidak? Pasti. Salah satu pasti duluan meninggal. Jarang ada yang meninggal samaan kecuali dia tabrakan. Waliyahudzubillah. Ya. Dia misalnya berpisah salah satunya duluan antara anaknya duluan atau ibunya duluan atau bapaknya duluan. Jelas kata malaikat Jibril di sini nasihatnya Nabi, wahbib ma syi'ta. Ya. Cintailah sesukamu fa innaka mafaziquhu. Ya. Kalian pasti akan berpisah dengannya. Pertanyaan yang besar, nanti ketika berpisah dengan anak, apakah anak ini menjadi penolong di hadapan Allah atau menjadi malapetaka di hadapan Allah SWT? Apakah kita mendidik anak kita dengan baik sehingga jadi penolong di hadapan Allah? Ataukah anak ini menjadi nanti ngerembengan? Apakah jadi pemberat nanti di hadapan Allah atau tidak? Ini pertanyaan yang besar buat kita. Oleh karena itu, yang masih punya anak, yang masih punya cucu, coba kita didik baik-baik sehingga nanti bisa memberatkan timbangan kita di hadapan Allah SWT perantara anak yang kita cintai ini. Ya. Nasihat yang ketiga, wa'lam, masyaallah, wa'mal, berbuatlah, ma syi'ta, sesukamu, berbuat sesukamu. Ya, fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya perbuatan itu pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Sebagaimana kaidah para ulama, ya, al-jaza'u jinsul amal. Perbuatan itu balasan itu sesuai dengan amal, sesuai dengan perbuatannya. Sebenarnya dalil dalam Al-Qur'an juga, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi sedikit pun perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Banyak pun perbuatan kita akan dibalas oleh Allah SWT. Kecil banyak pasti dibalas. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah SWT. Tidak ada yang luput dari pendengar Allah SWT. Allah punya sifat namanya as-sami'.
Sering kita lihat kan di Asmaul Husna, benar tidak? Di sampul Al-Quran itu, ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Malik, ya Kudus, ya Salam, terus sampai terakhir. Ini nama-nama Allah. Ya, ada Allah As-Sami' yang Maha mendengar. Kalau kita ngomong tidak bagus, astagfirullah, Allah mendengar saya. Nah ini buah dari kepompong Ramadan ini. Ya. Selanjutnya apa kata Nabi SAW, apa kata Malaikat Jibril kepada Nabi SAW? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, syafrul mu'minin, ya, qiyam bil lail. Kemuliaan seorang muslim, dia bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Ya, karena Allah mengabulkan doa pada saat itu. Ini seorang muslim dikatakan mulia di hadapan Allah. Dia bangun tengah malam, sepertiga malam, minta ke Allah. Dia ngerengek ke Allah. Dia ngemis ke Allah. Ya, siapa lagi tempat kita minta kecuali kepada Allah SWT? Tidak ada. Ya. Wa idza sa'alta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah kepada Allah. Ini jelas ya ketika Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas ketika masih kecil. Ya gulam, katanya, wahai gulam, mau aku ajarkan engkau Waalaikumsalam. Mau aku ajarkan engkau sesuatu hal. Nah ini diantaranya kata Rasulullah SAW wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta ke Allah. Karena Allah yang Maha mengabulkan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Tadi sudah yang dijelaskan akhir daripada ayat itu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila dia bertanya tentangku, katakan fa inni qarib, aku dekat. Maksudnya di sini apa? Aku dekat. Dia mendengar doa hamba-hambanya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Siapa yang berdoa itu falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pasti Allah akan kabulkan. Ini efek orang puasa. Itu Allah akan kabulkan doanya. Ya, Allah akan kabulkan doanya. Dan dua rahasia puasa. Kebahagiaan orang puasa itu ada dua. Yang pertama saat Allahu Akbar, ini ketika azan maghrib. Tidak tahu rasanya fitrah manusia ketika azan maghrib berpuasa bahagianya luar biasa, benar tidak? Kalau tidak bahagia, bisa dipertanyakan hatinya itu. Kalau saya pribadi, walaupun sudah besar, fitrah manusia ketika azan maghrib, ketika berpuasa dia bahagia. Coba kita lihat anak-anak kita yang berpuasa, yang SD mungkin ya, atau yang cucu-cucu kita, ketika dia belajar berpuasa, ketika azan, masya Allah dia kumpulkan makanan, benar tidak? Benar tidak? Dia kumpul makanan, dia semua maunya suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senangnya minta ampun, benar tidak? Bahagianya minta ampun. Ini fitrahnya, belum dicampuri dengan hal-hal yang tidak bagus. Fitrah anak kecil, luar biasa, senang sekali dia ketika mendengar azan. Harusnya ya kita juga senang. Tapi fitrah manusia emang ketika puasa, hal yang ditunggu-tunggu apa? Berbuka puasa. Benar tidak Pak Guru? Maghrib yang ditunggu-tunggu itu. Iya. Karena Allah kan jelaskan, summa atimmu syiyam ilal lail. Kemudian makanlah bukalah puasa ilal lail. Ketika dapat lail, melihat malam. Ya, malam itu ukurannya kalau Islam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib itu malam. Ya. Nah, ketika kita sudah mendengar azan, kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan yang kedua apa? Kata Nabi, nanti melihat Rabb, melihat orang, melihat apa? Melihat Tuhan, melihat Allah SWT di surga. Bisa tidak? Bisa. Nabi yang kabarkan kok. Nabi itu shadiqul masduq, orang yang paling benar di antara orang-orang yang benar. Ya. Selanjutnya, ya, nasihat yang selanjutnya yang terakhir, ya. Wa'izzahu istighna'u wa istawsna'uhu 'anil nas. Dan diantara kekuatan seorang muslim, dia dikatakan kuat, dikatakan perkasa, dia tidak bergantung kepada manusia.
Contohnya begini, lamun di arak tiun dia bau jari, lamun di arak manusia itu dia bau jari. Nah itu contohnya bertawakal ke manusia. Ini dibuang jauh-jauh. Ya ini dibuang jauh-jauh. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya. Karena Allah yang maha membantu. Adanya Allah, adakah namanya Allah itu Al-Qawi. Apa? Allah Al-Qawi. Allah yang memberikan kekuatan. Ada di Asmaul Husna. Kita cari dah. 99 nama di Al-Quran itu sering-sering dibuka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Ya terus sampai itu ada banyak. Ya. Coba dicoba buka. Ada Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat, memberikan dia kekuatan kepada anak ini sehingga ini jadi. Ah itu baru good, itu baru benar. Tidak buat cobaan di hati yang di bawah jari. Jangan, itu namanya bertakwa atau bertawakal ke manusia. Nah, jadi katakan dulu alhamdulillah. Allah Al-Qawi, Allah memberikan kekuatan yang maha kuat, memberikan kekuatan kepada anak ini sehingga ini jadi. Nah, itu baru bagus. Nah, baik. Akhir daripada pertemuan kita pada hari ini, saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Ramadan ini, ya mudah-mudahan Ramadan ini tidak menjadi Ramadan seperti yang kemarin-kemarin. Coba kita rubah lagi agar goalnya la'alakum tattaqun itu didapatkan. Saya banyak kan tadi ayat biasa yang bacakan la'alakum tattaqun, bagaimana orang bertakwa, rewardnya, balasannya oleh Allah banyak sekali, dicintai oleh Allah SWT, bersama Allah SWT, ya terus diberikan kabar gembira oleh Allah SWT, terus diberikan rezeki dari tidak duga-duga oleh Allah SWT. Intinya adalah ketika berpuasa mudah-mudahan kita menjadi insan yang takwa, insan yang bertakwa. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu pengajian. Mudah-mudahan Allah memberkahi sisa umur kita. Ya, kita sudah tidak muda lagi, tapi masya Allah, saya di sini tidak melihat ada yang lebih muda daripada saya. Ya, masya Allah. Karena apa? Ini semangat yang luar biasa. Ya, yang harusnya muda-muda itu kita gompar dia suruh ke sini. Ya, masya Allah. Ini kalah set dengan oda-oda. Ya. Jaga galang. Jaga galang. Oh boleh silakan. Baik. Masya Allah luar biasa. Ketika sudah surat asar, sudah ngaji, berdoa, terus hujan besar, ya, terus lagi masak. Kita apakah kembali ke tempat itu kita berdoa? Tidak perlu. Lagi masak berdoa. Ya Allah, lagi masak berdoa. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu keadaan kita. Takut barang untuk masak potong yang tergoreng empat gorong namai. Ya. Pas tergoreng empat tuh atau sejadah kelas sejadah banyak berdoa. Kurang khusus berdoa. Kosong empat empat itu enggak. Jadi kita berdoa ketika masak. Berdoa sambil berdoa, ya. Tidak masalah sambil berdoa kepada Allah SWT. Sambil bergoreng berdoa, tidak masalah. Ya. Mohon maaf nih. Maling saja, maling nih. Berdoa nih Allah Taala sebelum maling, berdoa. Apa ongkat nah? Mudah-mudahan dia terbau bareng. Padahal gana maling. Ada. Mudah-mudahan dia kembauan bareng. Padahal berdoa Allah Taala. Lagu gana maling. Dia mau mencuri kita. Lagu berdoa juluan. Aneh. Ya. Padahal gana maling. Mudah-mudahan barang dia kembauan. Para keburukan dan doa. Gimana dengan kebaikan? Bebe tahu ibu, boleh silahkan. Asal dia telek kamar mandi karena itu tidak beradab namanya. Tidak beradab. Nah, oleh karena itu saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan itu tempat kita muhasabah diri, tempat kita baca diri, ya Allah berganti dosa.
Apa yang saya akan siapkan nanti di hadapan Allah SWT? Apa yang kita hadapkan? Apa yang kita istilahnya pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT? Bisa jadi saya yang duluan meninggal dunia, bisa jadi ibu-ibu yang duluan meninggal, bapak yang duluan, kita nggak tahu. Karena mati itu jelas ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh dengan penuh keberkahan, sehingga kita mendapatkan indahnya keluar dari bulan Ramadan dan efek dari bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Engkau saksikan pada hari ini, pada pagi ini ya Allah Rabbal Alamin, hamba meminta kepadamu ya Allah Rabbal Alamin, mudah-mudahan Engkau menerima puasa kami, tarawih kami, sujud kami dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang berkah, yang penuh dengan keberkahan, sehingga Ramadan ini menjadikan kami lebih bertakwa kepada Engkau ya Allah Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup